kabar kalian semua? Tentunya Ibu berharap kalian dalam kondisi baik dan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan, pergunakan masker jika kalian memang harus bepergian, dan kitalah yang bisa memutuskan mata rantai persebaran COVID-19. Baik, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kondisi sehat dan jangan lupa bahagia. Bu Ika sangat berterima kasih karena bisa menyampaikan materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial secara langsung melalui video pembelajaran ini. Kita akan memasuki pembelajaran IPS bab kedua, yaitu pengaruh interaksi sosial dan kehidupan sosial serta kebangsaan. Sebelumnya Ibu akan menyapa kalian dengan salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran tentang pengaruh interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial serta kebangsaan, Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi hari ini, yaitu yang pertama, tujuan yang akan kita capai adalah kita harus mengetahui dulu apa itu interaksi sosial. Yang kedua, apa pengertian dari mobilitas sosial. Kemudian kita juga akan mendefinisikan mobilitas sosial itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mobilitas sosial. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pengertian mobilitas sosial, Bu Ika akan mengingatkan kembali bahwa pada sejatinya kita adalah, saya dan kalian di rumah, adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam materi ini kita akan membahas 3 hal, yaitu mobilitas sosial, kemudian pluralitas, yang ketiga konflik dan integrasi. Yang akan kita pelajari pada pertemuan pada pagi hari ini untuk kelas 8A dan B adalah mobilitas sosial. Mungkin di antara kalian yang sudah memahami arti kata mobilitas sosial, dari mobilitas saja kalian sudah mulai paham. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin, mobilis. Kalau dalam bahasa Inggris mobile. Mobile itu berpindah, bergerak, dan lain sebagainya. Sementara dalam bahasa Latin, mobilis itu artinya berpindah tempat. Sementara individu atau sosial itu sendiri adalah individu atau sosial. Jadi mobilitas sosial itu anak-anak apa anak-anak? Mobilitas sosial? Baik, mobilitas sosial itu merupakan perpindahan gerak dari struktur atau kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Mungkin kalian juga bertanya, Bu, mobilitas sosial itu apakah harus dari tingkat strata tinggi ke bawah atau bawah ke atas? Sama saja anak-anak. Mobilitas sosial itu kita bisa temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin orang tua kalian yang punya jabatan, mungkin tetangga, mungkin om atau tante kalian yang kemarin guru biasa, kemudian jadi wakil kepala sekolah. Papa kalian yang polisi, dulu hanya anggota biasa, mungkin naik setingkat lebih tinggi menjadi kapolsek, ataupun mungkin bisa mencapai kapolres dan lebih tinggi lagi. Baik anak-anak, setelah kita memahami mobilitas sosial, mobilis dan sosial, mobilis tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa berpindah, bergerak, perpindahan gerak. Sementara sosial, ya individu dan lain sebagainya. Untuk itu anak-anak, kita akan masuk kepada beberapa pengertian mobilitas sosial. Ada beberapa tokoh yang mengatakan atau mengemukakan pendapatnya tentang mobilitas sosial. Ada Paul B. Horton. Paul B. Horton mengatakan bahwa mobilitas itu perpindahan gerak sosial dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Itu Paul B. Horton. Kemudian juga ada Horton dan Hahn. Horton dan Hahn juga menyampaikan hal yang sama mengenai apa itu mobilitas sosial. Perpindahan dari struktur kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Bagaimana anak-anak? Apakah yang Ibu sampaikan tentang mobilitas sosial bisa kalian pahami? Ibu berharap kalian bisa memahami materi ini dengan baik, karena materi ini sangat terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, setelah kalian paham mengenai mobilitas sosial, Ibu akan menyampaikan tentang 2 jenis mobilitas sosial. Ada 2 jenis mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal, kemudian mobilitas sosial horizontal.
Mobilitas vertikal itu perpindahan gerak kelas sosial dari yang rendah ke yang atas, atau perpindahan struktur sosial seseorang dari kelas sosial bawah ke atas. Sementara untuk mobilitas sosial vertikal ini ada dua, mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial kelas ke bawah. Mobilitas sosial ke atas atau social climbing, biasa disebut istilahnya social climbing, itu merupakan perpindahan gerak kelas sosial seseorang dari jabatan yang sebelumnya rendah ke jabatan yang lebih tinggi. Paham ya anak-anak? Ibu ulangi, untuk social climbing itu perpindahan gerak sosial seseorang dari struktur kelas bawah ke struktur kelas yang atas. Sementara mobilitas sosial vertikal ke bawah atau sinking climbing itu merupakan perpindahan gerak sosial seseorang dari yang kelas sosial tinggi ke kelas sosial yang bawah. Sementara yang kedua tadi, Ibu tadi menyebutkan bahwa mobilitas sosial horizontal yang kedua. Mobilitas sosial horizontal itu bisa kita pahami atau kita maknai pengertiannya merupakan perpindahan sosial dari kelas bawah ke atas tapi dalam lingkungan yang sama, itu horizontal. Dalam lingkup yang sama, itu horizontal. Baik anak-anak, sampai dengan pengertian mobilitas, kemudian Ibu tadi menjelaskan dua jenis mobilitas. Apakah ada yang belum paham? Ibu harap kalian semua sudah dalam kondisi paham dan memahami. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kepada kalian mengenai faktor penghambat dan faktor pendorong mobilitas sosial. Ibu yakin kalian berada di dalam lingkungan sosial yang beragam, khususnya Indonesia. Indonesia itu mempunyai keanekaragaman etnis, budaya, bangsa, ras, dan lain sebagainya. Tetapi toleransi tetap dijunjung tinggi. Itulah yang menyebabkan di dalam mobilitas sosial terkadang kita melihat adanya perputaran gerak kelas sosial setiap individu ataupun kelompok. Itu hal yang wajar dan biasa. Untuk itu anak-anak, tentunya ada faktor yang mendorong dan menghambat. Faktor pendorong mobilitas sosial itu dapat berjalan dengan baik antara lain adanya faktor struktural. Faktor struktural itu kalau di Indonesia kita bisa lihat di Pulau Bali. Di Pulau Bali atau di Bali dan sekitarnya, di sana masih ada yang namanya struktur kelas sosial. Adanya apa anak-anak? Tentunya kalian ingat, pelajaran PPKN juga sering disinggung. Baik, yaitu sistem kasta. Dari mulai kasta tertinggi, Brahmana, sampai dengan Paria, itu merupakan faktor struktural yang sangat dominan. Di Bali belum bisa itu untuk adat istiadat itu masih sangat dipegang dengan baik. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi. Apakah faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap mobilitas sosial seseorang? Betul, sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang ketiga, faktor sosial. Bagaimana kita bersosial dengan para tetangga, dengan lingkungan di sekitar kita, dengan orang yang ada di dalam rumah kita juga tentunya harus kita pahami betul. Kemudian ada faktor pendidikan. Kenapa Bu faktor pendidikan penting? Iya, faktor pendidikan itu sangat menunjang kelas sosial seseorang. Contohnya bagaimana anak-anak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktor pendidikan. Misalnya si A lulusan SD, si B lulusan SMP, si C lulusan perguruan tinggi. Kalian bisa membandingkan bagaimana kualitas seseorang. Kita berbicara di zaman yang modern ini. Kita berbicara di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita bukan berbicara tentang zaman dulu. Kalau zaman dulu berbeda lagi anak-anak, tapi kita tetap tidak boleh melupakan zaman dahulu. Karena nggak ada zaman dahulu, nggak ada zaman sekarang kalau dalam pelajaran IPS sejarah. Baik anak-anak, si A, si B, si C tentunya kalian sudah bisa membandingkan.
Secara logika kalian pasti sudah berpikir, faktor pendidikan sangat menentukan bagaimana mobilitas si A, si B, dan si C tadi. Tentunya kalian bisa menjawab dengan baik. Oh iya Bu Ika, pasti yang C yang akan memperoleh mobile kehidupannya dengan baik. Karena kalian berpikir si C ini lulusan perguruan tinggi. Itu faktor pendidikan. Kemudian faktor penghambat dari mobilitas sosial, apakah ada yang bisa membantu Ibu? Tentunya faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama adalah kemiskinan. Indonesia termasuk negara yang berkembang anak-anak, jadi tidak ada kata kemiskinan. Cuma sekarang kita kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu sekarang kadang-kadang merasa masih mengalami zaman kebodohan, dalam arti kemiskinan yang sesungguhnya itu tidak ada. Kemiskinan di sini yang disampaikan dalam materi mobilitas sosial adalah bagaimana kita mengupayakan hidup cukup. Kalau kemiskinan itu tidak dapat diberantas dengan baik, otomatis mobilitas sosial juga tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Adanya perbedaan ras, suku, bangsa, agama, bahkan sampai warna kulit diperbincangkan. Itu yang akan menghambat mobilitas seseorang untuk maju dan berkembang dengan baik. Baik anak-anak, untuk materi mobilitas sosial apakah ada yang bisa kalian cerna dengan baik? Ibu berharap kalian bisa memahami materi mobilitas sosial dengan baik. Untuk itu, materi mobilitas sosial pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti akan ada tugas berikutnya yang akan Ibu kirim melalui WA grup kelas. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita.